Perbaiki atap di atas papan, genteng pecah berjumlah 8. Mari menatap masa depan dengan semangat penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget nih masih bisa untuk share aktivitas lagi ke kalian semua. Gimana masih pada semangat kan ya buat ngonten, buat beraktivitas di rumah, dan juga buat nonton video aku. Harus semangat dong ya teman-teman. Oh iya teman-temanku semuanya, aku ingin sekedar berikan informasi ya teman-teman, kalau video-video aku hanya aku upload di channel YouTube aku di @bundatwin, dan juga sesekali aku upload di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi jika video-video aku itu diupload di fanspage lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk dilaporkan. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak-masak nih ya di awal video. Jadi ini tuh aku mau masak, ya biasalah ya teman-teman, masak menu yang simple-simple aja. Setelah kemarin itu aku ngerasa badan itu capek banget yang habis dari mudik ya teman-teman. Kayak berasa lumayan lama loh teman-teman, rasa capeknya itu, rasa pegelnya itu hilang gitu ya. Kalau capek itu bukan capek sih sebenarnya, tapi kayak pegel gitu ya badan itu teman-teman. Terus juga kayak dibawa tidur itu kurang nyenyak gitu. Tapi kalau kayak sekarang ini alhamdulillah nih teman-teman, semangat aku udah full lagi. Terus juga badan aku tuh udah lumayan enak banget buat dipakai beraktivitas, buat dipakai konten pastinya ya. Dan aku akan berusaha lagi untuk lebih bersemangat lagi agar aku juga bisa menularkan semangat aku ini ke kalian semuanya. Teman-teman, kali itu aku mau masak 2 menu ya. Jadi kali ini tuh ada sayurnya, dan kalau biasanya kadang aku suka masak tuh tanpa sayur karena memang sayur tidak terlalu laris di rumah aku. Makanya kalau misalnya aku tuh masak ya seringnya tuh ya sambal doang gitu teman-teman. Karena kalau misalnya aku masak sayur gitu ya, apalagi sering masak sayur, itu kayak sayurnya itu dianggurin teman-teman, dan itu kan mubazir banget gitu ya. Jadi ya mendingan kayak nggak usah lah gitu masak sayur gitu. Jadi kali ini tuh aku mau masak sayur, dan ini dia nih teman-teman, sayurnya itu adalah sayur buncis. Jadi kalau buncis Pak suami itu lumayan suka teman-teman, dan kalau ditanya anak-anak suka apa enggak, jawabannya itu kurang ya. Pokoknya anak-anak itu kalau sayur itu kurang suka. Palingan kalau mereka itu makan ya cuman kayak sama kuahnya doang. Nah di sini tuh untuk sayurnya udah mateng, langsung aja di sini tuh aku mau sekalian aja beresin nih teman-teman untuk si wajannya gitu ya teman-teman. Aku pengen singkirin deh dari sini biar dia itu nggak menyemak ya, nggak menyemak bahasa apa itu, biar kayak nggak kelihatan berantakan aja gitu. Jadi sekalian dicicil. Nah ini dia kalau untuk sambelnya, ini tuh ada tempe, ada pete, terus juga ada ikan teri. Nah di sini tuh nanti anak-anak makannya pakai sambal ini aja, karena ini tuh sambelnya, cabenya itu tidak pakai cabai rawit ya teman-teman, cuman cabai merah doang. Malah aku kasih tomat juga biar nggak pedas. Nah setelah sambelnya mateng, lanjut di sini tuh aku kasih minyak yang lumayan banyak nih teman-teman, karena aku tuh mau numis sambal cabai rawit. Jadi kan beberapa waktu yang lalu aku kan udah panen cabai rawit nih teman-teman di samping rumah gitu ya. Jadi ini tuh semua stoknya itu aku masak ya teman-teman. Cuman sisa ini sih teman-teman stoknya, karena kemarin tuh kan aku udah pakai juga buat masak. Jadi ini sengaja aku masak aja semuanya biar aku tuh nggak masak sambel lagi gitu ya. Jadi palingan besok-besok itu ya masaknya cuman kayak sambel lauk doang gitu teman-teman. Jadi sambel cabai rawitnya aku nggak masak lagi gitu. Pokoknya kalau misalnya mau masak sambel yang bener-bener awet itu untuk beberapa hari, usahakan sambelnya tuh bener-bener mateng dan harum gitu. Nah teman-teman, ini tuh udah mateng dan udah harum banget ya teman-teman. Jadi di sini tuh langsung aja aku salin dan pindahin ke dalam wadah ya. Dan ini wadahnya tuh ada tutupnya teman-teman. Jadi nanti setelah dia dingin aku bakalan tutup aja, biar aku taruhnya itu di luar aja gitu ya, biar di dalam tudung saji itu tuh nggak penuh. Oke, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman buat masak sayur sambal yang ada lauknya, terus juga tadi tuh sambal cabai rawit ya. Lanjut aja di sini aku bersihin deh untuk area kompor dan sekitarannya. Ini memang selalu ya teman-teman, aku tuh nggak pernah skip. Aduh kenapa ya aku nih agak belibet gitu ya ngomongnya.
Nah, jadi di sini tuh aku bersihin aja kompornya semuanya ya. Pokoknya kalau yang namanya udah masak-masak yang ada sambal-sambalnya atau minyak-minyaknya, itu pasti bakalan banyak banget minyak yang berkecipratan gitu. Oke teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, di sini aku mau simpen dulu ke dalam tudung saji untuk sayur dan juga untuk si sambal lauknya ya teman-teman. Dan untuk sambal cabai hijau cabai rawitnya itu aku simpennya di luar aja lah ya. Makanya aku tuh tadi pakai yang ada tutupnya biar dia tuh bisa ditutup gitu. Oke, beres masak. Di sini tuh aku mau langsung aja buat nyapu nih teman-teman di dapur, karena ya kalau habis masak itu ya memang wajib sih teman-teman disapu ya dapurnya. Cuman kadang itu suka nunda-nunda gitu ya akunya. Kadang habis masak ya aku nyuci piring dulu baru aku nyapu gitu kan. Tapi kali ini ya udah aku nyapu aja dulu biar nanti tuh kalau mau mondar-mandir di dapur itu udah enak gitu ya. Karena memang udah bersih gitu untuk lantainya. When all I can is thinking about you not doing well. Nah, ini alhamdulillah aku nih udah hampir beres nih nyapu-nyapu teman-teman. Aku sapunya itu untung sampahnya yang gede-gede itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ya kayak cuman di sapu kayak gini doang gitu ya. Oke, di sini aku lanjut ya teman-teman buat nyuci piring. Dan di sini sambil aku nyuci piring aku tuh mau sedikit cerita pas pengalaman aku waktu sesar ya teman-teman, karena kemarin tuh ada yang minta diceritain gitu. Nah teman-teman, aku itu kan memang waktu itu sebenarnya pas hamil tidak memutuskan untuk sesar teman-teman, karena kan aku baru anak pertama gitu ya. Jadi ya udah nggak usah sesar lah gitu kan pengennya gitu, karena aku mikirnya awalnya itu anak aku kan cuma satu isinya teman-teman. Tapi ternyata setelah di kehamilan 7 bulan dan aku USG itu ternyata aku hamil anak kembar, dan dokter tidak menyarankan aku untuk lahiran secara normal dikarenakan memang pas di sesar yang di USG yang kedua di usia kehamilan yang 9 bulan itu, setelah aku periksain ke USG gitu ya teman-teman, itu posisi dari si anak aku di dalam perut itu yang satunya di bagian bawah itu melintang, yang satunya itu malah sunsang teman-teman. Jadi bener-bener nggak bisa banget lahiran normal gitu, dan kalau dipaksain lahiran normal itu beneran beresiko besar banget. Kalau pas awal USG sih teman-teman yang 7 bulan itu posisinya itu bagus teman-teman, kepalanya mengarah keduanya itu ke bawah gitu. Tapi setelah 9 bulan ternyata malah berubah gitu ya. Makanya dokter menyarankan aku untuk sesar, dan dulu aku itu sesar 1 minggu sebelum HPL ya teman-teman. Jadi 1 minggu sebelum HPL ya udah aku itu memutuskan untuk lahiran bertepatan tanggal 6 bulan 7 ya teman-teman. Jadi aku itu lahirannya itu pagi ya, jadi pagi-pagi tuh udah berangkat dari rumah sekitar jam 8 apa setengah 9-an gitulah, dan aku tuh sesar kayak sekitar jam 10-an kali ya teman-teman. Pokoknya pas aku itu di ruang operasi gitu ya teman-teman, aku tuh berharapnya kalau misalnya aku tuh di biusnya itu sebadan badan gitu ya. Tapi ternyata aku tuh di biusnya itu cuman separuh badan gitu loh teman-teman, kayak dari kayak dari dada ke bawah lah gitu, ke kaki gitu teman-teman. Sedangkan aku tuh masih sadar gitu, dan tanpa sengaja dong aku tuh ngadep ke arah lampu yang ada di bagian atas gitu loh teman-teman, yang buat nerangin operasinya gitu kan. Itu sekilas aku tuh melihat mereka itu menyayat perut aku. Aduh, bener-bener aku shock banget di situ. Untung aja ya teman-teman aku tuh nggak punya darah tinggi ya, kalau nggak mungkin nggak tahu deh kebayang gimana gitu ya. Aku tuh akhirnya memutuskan untuk menutup mataku karena aku ngelihatnya itu serem banget gitu ya. Dan memang sih teman-teman, sebelum operasi itu kan kita disuntik di bagian punggung ya, yang namanya itu suntik epidural. Jadi itu beneran sakit banget ya. Sedangkan perut aku kan udah gede gitu ya teman-teman, udah besar gitu kan. Nah aku tuh disuruh menunduk ya Allah, beneran sakit banget. Mana perut aku itu udah kayak keteken gitu kan. Sampai akhirnya itu tuh suntiknya itu selesai. Jadi kayak badan aku tuh kayak kayak kebas gitu loh teman-teman. Jadi perlahan kebas sampai akhirnya tuh nggak ada rasanya. Pas operasi itu aku cuman ngerasa kayak bergoncang-goncang doang gitu sih teman-teman. Nah setelah aku itu operasi teman-teman, setelah biusnya juga hilang gitu ya, aku dipindahin bukan deng, pas aku di ruangan observasi lah gitu teman-teman, sebelum dipindahin ke ruang rawat inap gitu. Pak suami itu datang teman-teman buat ngazanin si Twin gitu ya. Jadi dia itu mampir bentar gitu nengokin aku, dan pas ketika itu tuh badan aku lagi bener-bener menggigil banget. Pokoknya kalau misalnya biusnya itu udah hampir habis tuh beneran menggigil banget ya. Kalau itu yang aku rasain. Kalau mungkin buat kalian yang
beda pengalamannya boleh share di kolom komen ya. Jadi setelah aku habis biusnya gitu ya, aku dipindahin ke ruang rawat inap, dan di situ tuh bayi aku nggak langsung diantar keduanya teman-teman. Yang diantarin pertama itu adalah adik gitu ya. Jadi si anak aku tuh beratnya itu, si adik itu 2,2 dan si kakak itu 2,1 gitu teman-teman, kalau nggak salah. Ingat, ya Allah aku beneran lupa deh ya jadinya. Pokoknya kalau misalnya ada yang salah dari cerita aku ini, aku mohon maaf ya, karena aku agak rada-rada lupa nih teman-teman. Aku tuh orangnya pelupaan banget ya. Aku tuh juga nggak ngecek teman-teman. Kalau nggak salah sih si kakak itu beratnya 2 kilo ya, si adik itu beratnya itu 21 apa 22 gitu ya teman-teman, 2 kilo 2 on gitu. Jadi si kakak dia itu tuh masih di inkubator teman-teman, dan si adik yang diantar duluan gitu kan ke dekat akunya. Dan alhamdulillah kalau untuk air susu gitu ya, untuk air ASI itu aku tuh lumayan cepat teman-teman keluarnya gitu ya. Memang sih pas baru-baru itu nggak langsung keluar gitu, tapi setelah beberapa waktu gitu ya itu tuh langsung keluar teman-teman. Karena memang pas di hamil-hamil tua itu tuh air ASI aku tuh udah mulai keluar gitu lah. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Jadi kadang itu suka ngerasa sakit di bagian payudara, dan ternyata pas aku mandi gitu ya, aku iseng buat mencet, dan ternyata itu pas hamil tua itu ASI aku tuh udah ada teman-teman. Ada yang samaan nggak? Kalau ada yang samaan tulis di kolom komen ya. Nah teman-teman, lanjut ke ceritanya. Jadi setelah aku udah masuk di ruang rawat inap ya gitu ya, belajarnya itu ya belajar kayak gendeng kiri, gendeng kanan, belajar duduk gitu segala macam itu aku serba sendiri teman-teman, tanpa bantuan Pak suami. Nah kenapa nggak dibantu sama Pak suami? Karena Pak suami itu sibuk teman-teman, bolak-balik lari sana pokoknya ngurus ini itu gitu ya. Belum lagi harus ngenengokin si kakak, bentar-bentar beli keperluannya si kakak juga, si adik gitu kan. Karena kan si kakak itu udah ada di inkubator, bentar-bentar dipanggil gitu. Makanya aku tuh kayak belajar sendiri gitu teman-teman, semuanya kayak miring si kiri, miring kanan gitu. Aku belajar semuanya tuh sendiri gitu. Jadinya kayak belajar ke kamar mandi juga sendiri ya. Ya begitulah teman-teman, karena waktu itu aku kan lagi pas waktu itu lagi musim corona gitu teman-teman. Jadi kayak kayak nggak boleh ada yang jagain yang lain gitu, cuman boleh 1 orang gitu. Jadinya nggak ada yang jagain. Oke teman-teman, untuk cerita di video kali ini tuh cukup di situ dulu ya. Aku bakalan sambung di video selanjutnya untuk ceritanya. Dan di sini tuh aku lanjutin ke videonya dulu. Jadi setelah tadi aku ngangkatin pakaian, ini lanjut di malam hari. Ini sebenarnya bukan di hari yang sama ya, tapi ini tuh di hari sebelumnya. Cuman aku lupa ini tuh kayaknya di hari pertama pas aku nyampe di rumah, yang pas habis dari mudik itu loh teman-teman. Dan aku kan nggak masak gitu. Cuman aku tuh lupa buat masukin videonya kemarin. Jadi aku gabungin di sini aja lah ya. Nah tadi tuh aku beli nasi uduk teman-teman. Cuman nasinya tuh nasi yang biasa gitu ya. Terus sambelnya di sini aku pesen ayam karena buat anak-anak sekalian. Anak-anak tuh udah mulai suka sama ayam. Terus kalau buat Pak suami biasa dia tuh mesennya ikan goreng aja, karena dia tuh nggak terlalu suka sama ayam. Tapi kalau ikan itu ya masih suka lah gitu. Dan juga ini tuh beneran ya sambelnya itu enak teman-teman. Dan di sini aku tuh kasih anak-anak itu makan dulu teman-teman, karena kalau misalnya aku sekalian makan sambal itu kan pedas dan anak-anak tuh nggak bisa makan gitu. Jadi udah di sini aku kasih anak-anak makan dulu sampai mereka kenyang, baru deh nanti itu aku tuh makan juga gitu. Dan di sini tuh aku belinya itu cuman lauknya doang ya teman-teman, cuman kayak beli lauknya doang. Kalau nasinya mah aku masak di rumah gitu ya. Karena kan nasi itu banyak di rumah gitu ya. Sayang juga kalau misalnya aku harus beli nasi, sedangkan nasi udah jelas-jelas itu di rumah ada gitu. Dan ini anak-anak itu lahap banget makannya teman-teman, pakai ayam, terus pakai tahu, pakai tempe gitu ya. Aduh bener-bener mereka tuh lahap banget makannya. Seneng banget gitu ya ngelihat anak-anak itu lahap makannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya buat kalian itu tonton videoku yang selanjutnya, karena aku akan lanjutin cerita tentang pengalaman sesar aku itu di video selanjutnya. Karena kayaknya di video ini juga udah nggak memungkinkan gitu ya buat aku ceritain lagi gitu, karena durasinya takutnya udah mepet banget. Aku tuh hari ini memang sengaja nggak masak ya teman-teman, karena di rumah tuh memang nggak ada apa-apa gitu ya. Karena kan baru nyampe gitu kan, makanya ini tuh ya beli di luar aja. Oke, setelah anak-anak itu tadi aku kasih makan, lanjut di sini aku yang makan. Dan di sini videonya sengaja aku cepetin biar biar kalian juga nggak bosen gitu yang ngelihatnya. Aduh beneran ini sedep banget teman-teman makannya. Terus itu lalapannya ada kemangi, ada kol, ada timun gitu ya, dan sambalnya super pedas. Wah sedep banget, luar biasa deh, mantep pokoknya.
Di sini lalapannya itu juga ada kol gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh seneng banget sama lalapan ini. Kecuali kemangi tuh nggak terlalu doyan-doyan banget. Jadi palingan aku makan kemanginya itu ya dikit doang gitu ya, karena aku kurang suka aja sama kemangi. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.